Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian, semoga kita kelak tergolong orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita memperbanyak sholawat kepada beliau, mengikut ajaran beliau, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah beliau, kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita berharap dan saya doakan semoga adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan keseharian kita, setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap pekerjaan yang kita laksanakan, bahkan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan meminta tanggung jawab. Pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengetahui. Di dekat kita ada malaikat yang senantiasa mencatat secara detail apapun yang kita lakukan. Untuk itu mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas satu perkara yang nampak tapi akan berakibat fatal untuk kita. Perkara yang kecil namun akan beresiko besar di akhirat kelak. Satu anggota tubuh dalam diri kita yang paling banyak berbuat dosa, yaitu lisan kita. Karena lisan kita ini adalah senjata utama, maka benarlah ada satu ungkapan yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Untuk itu kita diperintahkan untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak berguna, meninggalkan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang keluar dari lisan kita
Ini akan menyebabkan dua perkara. Yang pertama, mendatangkan pahala. Yang kedua, mendatangkan dosa. Mendatangkan keselamatan ataupun mendatangkan celaka bagi pelakunya. Apabila perkataan yang ia ucapkan senantiasa mengarahkan kebaikan, mengajak, menasehati, kemudian mengingatkan orang lain untuk taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, digunakan untuk bersolawat, istighfar, membaca Al-Quran, inilah perkataan yang akan mendatangkan pahala dan perkataan yang akan mendatangkan keselamatan baginya. Namun tatkala lisan ini digunakan untuk berdusta, menggunjing orang, menghibah, kemudian memfitnah orang, menceritakan aib orang lain, berkata cabul, bohong, dan sebagainya, inilah yang akan mendatangkan celaka dan akan mendatangkan dosa yang besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti dengan sebenar-benarnya, memperingatkan kita berkali-kali di dalam Al-Quran agar kita menjaga lisan ataupun perkataan kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa qul li'ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanja'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ataupun perkataan yang benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini nasihat sekaligus peringatan kepada kita agar kita mengucapkan kata-kata yang lebih baik ataupun perkataan yang benar. Sesungguhnya kata-kata buruk, kata-kata kotor yang tidak ada manfaatnya berasal dari setan, tipu daya setan. Kita menganggapnya biasa saja, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang luar biasa, perkara dosa besar. Inilah tipu daya dan rayuan setan. Setan membisikkan kepada kita, kalau kata-kata yang diucapkan adalah perkataan yang biasa saja, namun perkataan tersebut mendatangkan bencana bagi seseorang yang mengucapkannya apabila tidak ada manfaatnya. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjauhi perkataan-perkataan yang tidak berguna. Jangankan kita melakukannya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan untuk menjauhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tidak berguna. Hadirin sobatku yang dirahmati wa ta'ala, maka dalam kehidupan sehari-hari kita, hendaknya kita benar-benar memperhatikan perkara ini. Perkara ataupun perkataan yang sedikit saja kita ucapkan akan menggelincirkan, akan membuat celaka. Walaupun kita anggap perkataan itu sepele, walaupun kita anggap perkataan itu kecil, walaupun kita menyangka perkataan itu ringan, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan tersebut, ucapan tersebut adalah perkara yang besar apabila perkataan tersebut
tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita yang lalai akan perkataan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Nahu bi alsinatikum tunah bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilmu wa yahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim walaula idh sami'tumu qultu ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin." Ingatlah, di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun, dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal ia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah besar. Dan mengapa kalian tidak kata di waktu mendengar berita bohong itu dengan perkataan, "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kami membicarakan ini. Maha suci Engkau Tuhan kami." Ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kita agar jangan kembali berbuat seperti itu selama-lamanya jika kalian orang-orang yang beriman. Al-Quran surat An-Nur ayat 15 sampai 17. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tadi banyak memberikan ingatan kepada kita. Banyak memberikan nasihat kepada kita. Banyak memberikan pelajaran kepada kita. Bahkan di akhir ayat tersebut Allah menegaskan, jika kalian orang-orang yang beriman. Ini ancaman. Ibaratnya kita berbicara kepada seseorang, jika kalian memang beriman, tunjukkan rasa keimanan kalian. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperingatkan kita. Intinya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan, jika kalian beriman ataupun jika memang kalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian jangan menyebarkan berita bohong yang hanya kalian dengar dari mulut ke mulut saja. Kemudian kalian sebarkan berita bohong tersebut. Kalian menganggap bahwasanya itu perkara yang ringan. Maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah perkara yang besar. Perkara yang akan menyeret pada penderitaan. Yaitu perkara bohong ataupun perkara dusta. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hati-hatilah dengan lisan kita. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya tatkala kita mendengar satu berita, seorang penyampai yang beritanya tidak jelas ataupun ucapannya hanya mengarang-arang ataupun ucapannya itu mengandung hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan menimbulkan dosa, hendaknya kita saring lagi. Jangan langsung kita sebarkan berita tersebut sehingga akan membuat dosa. Kita diperintahkan apabila kita mendengarkan hal tersebut, kita diperintahkan untuk berpaling darinya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu." Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya.
Artinya apabila perkataan itu ada mengandung dosa, tidak ada manfaatnya, tidak berguna, hendaknya kita menghindari ataupun kita jauhi dari tempat sumbernya perkara dosa tersebut. Hadirin jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, hendaknya kita menjauhi perkara tersebut. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatim fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kepadanya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang benar-benar panggilan kepada orang-orang yang beriman, nasihat kepada orang-orang mukmin. Apabila seseorang mendengarkan berita, membawa berita, kita diperintahkan untuk meneliti agar tidak salah paham, agar kabar ataupun berita yang kita sampaikan tidak membuat orang lain celaka ataupun tidak menimpahkan musibah kepada suatu kaum atas perbuatan kita karena menyebarkan berita yang kurang teliti. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakar ataupun menilai tanda bagusnya Islamnya adalah melihat perbuatan ataupun perkataan seseorang tersebut. Adakah perbuatan ataupun perkataan seseorang itu yang sia-sia ataupun perkataan yang tidak berguna? Seandainya ada, maka belum sempurna, belum baguslah keislamannya. Namun apabila dia dapat menjauhi perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dan tidak berguna, maka itu sebagai barometer bahwasanya imannya telah bagus. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda bagusnya agama seseorang, Islamnya seseorang, apabila dia mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah berguna, sangatlah penting untuk senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita perhatikan bagaimana pentingnya perkara yang dipilih ini, yaitu perkara lisan kita. Walaupun sebanyak apa amalnya, walaupun sebanyak apa persiapannya untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, namun karena perkara yang ringan ini, satu anggota tubuh yang namanya lisan ataupun mulut ini, apabila senantiasa tidak diarahkan dengan kebaikan, maka akan menyeret
pada penderitaan di akhirat kelak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjamin seseorang dengan surga apabila seseorang tersebut menjaga lisannya, mampu menjaga perkataannya. Ini dijamin oleh Nabi. Mari kita dengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man lil ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Beliau bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kumis dan jenggotnya dan di antara kedua pahanya, aku menjamin surga baginya. Hadirin sobat gue yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya perkara ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan iming-iming kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu jalan untuk mendapatkan surga, yaitu diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Hadirin sobatku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan suatu perkara yang akan menjadikan seseorang itu untuk menjadi orang yang mulia. Untuk menjadikan seseorang itu orang yang senantiasa dihormati. Perkataan yang jujur, perbuatannya dan akhlaknya yang mulia akan memberikan seseorang kemuliaan di mata manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, amlik hadza wa asyara ila lisani. Kendalikanlah ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjuk pada lidahnya. Penting hadirin perkara lisan kita ini. Bahkan perkara tersebut adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara orang yang mampu menjaga lisan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia serta mencelakakan orang, berdusta, berbohong, bersumpah palsu, ini adalah suatu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, Nabi ditanya oleh seorang sahabat, amal apakah yang paling dicintai Allah? Maka Nabi SAW menjawab, menjaga lisannya. Hal ini ada suatu cerita, suatu kisah yang singkat. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal apakah yang paling dicintai Allah? Abu Huzaifah berkata, maka para sahabat semua itu diam. Sahabat tidak ada yang bersuara sedikit pun, karena ini menyangkut hal-hal yang paling dicintai oleh Allah. Ini mengangkut perkara yang besar, menyangkut perkara yang mulia, perkara yang disukai Sang Khalik, perkara yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat diam. Diamnya ini memperhatikan apa yang hendak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamnya sahabat ini
memang ingin benar-benar mendengar dengan tawajuh perkara apa yang hendak disampaikan oleh Nabi agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat diam, tidak ada seorang pun yang menjawab perkara tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu menjaga lisan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara lisan ini Nabi menjamin, bahkan Nabi memberikan nasihat kepada sahabat, hakikat iman tidak akan sampai sebelum ia benar-benar dapat mengendalikan serta menjaga lidahnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yablugul abdu haqiqatul iman hatta yahzuna min lisani. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain tanda bagusnya Islam, selain akan mendapatkan hakikat iman, perkara lidah ini perkara yang akan mendatangkan keselamatan bagi seseorang. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, dan ia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kendalikanlah lisanmu. Ini adalah perkara yang sangat penting. Mengendalikan lisan, menjaga lisan, dapat mendatangkan keselamatan, dapat memberikan kebagusan Islam, serta dapat hakikat iman yang sesungguhnya. Untuk itu, marilah benar-benar kita kendalikan, kita jaga ucapan kita untuk mendatangkan keselamatan, iman yang sempurna, Islam yang bagus. Bahkan orang-orang yang dapat menjaga lidahnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga darinya. Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan yang ada di antara kumis dan jenggotnya, maka niscaya ia akan masuk surga. Hadirin, apabila kita senantiasa menjaga perkataan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apabila kita menutup aib orang lain dengan lisan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita. Apabila kita melindungi aib orang lain, perbuatan buruk orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melindungi kita. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya lagi hadirin, ternyata lidah ini dapat mengalahkan setan. Yang mana kita ketahui setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan merayuh manusia, setan membujuk manusia, setan menggelincirkan manusia untuk perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam kehinaan. Ternyata lisan ini dapat mengalahkan setan.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Di sekian banyak wasiatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu wasiat beliau bersabda, "Dan jagalah lisanmu kecuali untuk kebaikan, karena dengan menjaga lisanmu itu kamu dapat mengalahkan setan." Begitulah dahsyatnya perkara lisan ini, yang hari-hari kita anggap sepele ucapan kita. Kita ucapkan perkara-perkara yang ringan, yang sedikit saja ucapan itu terselip, ataupun lidah kita kesleo dengan perkataan yang tidak berguna dan sia-sia, maka akan mendatangkan bencana, mendatangkan perkara yang besar. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata lisan ini menentukan anggota badan kita. Semua tubuh kita ini tergantung pada lisan kita. Tangan kita bergantung pada lisan, kaki kita bergantung pada lisan, telinga kita, hidung kita, kepala kita, kaki kita, jelasnya semua anggota tubuh ini bergantung kepada lisan. Bahkan kalau kita bisa mendengar anggota tubuh yang lainnya ini berdoa agar menyelamatkan lisan ini supaya jangan sampai berkata yang sia-sia. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ia merafakkan ataupun menyandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, apabila anak Adam berada pada waktu pagi, semua anggota tubuhnya memperingatkan lisannya, berkata, "Bertakwalah kepada Allah mengenai kami, karena kami bertergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, kami pun lurus, dan jika kamu menyeleweng, kami pun menyeleweng." Itulah bahayanya lisan kita ini, hadirin. Bahayanya lidah kita hari ini, yang hari-hari kita anggap sepele. Bahkan manusia akan mendapatkan takwa, akan mendapatkan surga ataupun neraka, juga bergantung kepada lisan. Rasulullah SAW ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga, maka beliau bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan beliau ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau bersabda, al-famu wal faroj, mulut dan kemaluan. Lagi-lagi mulut, hadirin, yang diwanti-wanti benar-benar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjaganya. Hadirin, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, lisan adalah perkara yang penting dalam anggota tubuh kita. Lisanlah yang menjadi penyebab seseorang untuk mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Dan lisanlah yang menentukan apakah kita akan masuk neraka ataupun masuk surga. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amal yang dapat menyebabkan aku masuk surga." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Jagalah lisanmu ataupun tahanlah lisanmu,
kecuali untuk hal-hal yang baik ataupun untuk kebaikan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat heran melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu berbuat sedemikian, seolah-olah Abu Bakar ini berbuat satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidahnya, sehingga Umar radhiyallahu anhu menganggap Abu Bakar ini sedang menghukum lidahnya. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab melihat Abu Bakar sedang menjulur-julurkan lidahnya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu heran. Beliau bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Apa yang kau lakukan wahai Khalifah Rasulullah?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya inilah yang membawaku pada jalan-jalan kehancuran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bagian dari jasad ini pasti mengadukan kekejian lisan karena ketajamannya." Seorang khalifah di zaman Abu Bakar, di zamannya Umar, pemimpin kaum muslimin yang sedang menghukum ataupun sedang menunjukkan lidahnya, memberikan nasihat, memberitahukan bahwasanya lidah inilah yang menyebabkan pada jalan-jalan kehancuran, karena atas perkataannya yang tajam, karena kekejiannya, ucapan dan kata-kata yang menyakitkan orang, yang bahkan dapat membinasakan orang. Ada seorang laki-laki yang mempunyai ataupun memiliki sifat yang sering memarahi keluarganya, ataupun seorang laki-laki yang berlidah tajam terhadap keluarganya. Maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku sungguh takut kalau lidahku akan menyebabkanku masuk neraka." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak beristighfar, meminta ampun? Sesungguhnya aku," kata Nabi, "beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari." Inilah cara untuk mengendalikan lidah, menjaga lidah. Walau setajam apapun lidah, apabila kita pergunakan untuk istighfar, untuk sholawat, untuk berzikir, maka akan mendatangkan keselamatan kepada pelakunya. Bahkan hadirin, ternyata lidah inilah yang menyebabkan keberuntungan ataupun kesialan bagi orang-orang. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aimanum rin'in wa ash'amuhu ma baina lahyaih." Keberkahan seseorang ataupun kesialannya berada di antara kumis dan jenggotnya ataupun lisannya. Jangan kita menganggap perkara-perkara kesialan itu dapat dilakukan dengan langkah kaki kita, kemudian kemana arah kita jalan. Ternyata kesialan itu
juga terdapat sejauh mana manusia mampu menjaga lidahnya. Bahkan hadirin, lidah ini ternyata dapat mendatangkan keberuntungan, pahala, keselamatan, bagusnya Islam, hakikat iman, mengalahkan setan. Ternyata lidah ini menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita berbicara dengan perkataan yang ada manfaatnya, perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah. Atau kalau tidak, kita diam. Itu suatu senjata yang akan menyelamatkan. Diam. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al Hasan rahimahullah. Ia berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang hamba yang berbicara lalu ia mendapatkan manfaat, ataupun diam lalu ia selamat. Ini termasuk doa Nabi. Nabi mendoakan semoga Allah merahmati seseorang yang berbicara, dengan pembicaraannya itu seseorang akan mendapatkan manfaat, ataupun dia diam, dan dengan diamnya dia maka dia akan selamat. Ini doa Nabi kepada orang-orang yang mampu mengendalikan lidahnya. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ia pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diamnya seseorang maka akan mendatangkan keselamatan daripada banyak berbicara. Tapi pembicaraannya itu mendatangkan bencana. Pembicaraannya itu apa yang ia ucapkan, apa yang ia sampaikan, dan apa yang ia katakan tidak mendatangkan keberkahan, akan menjerumuskan orang lain, ataupun perkataannya sia-sia dan tidak berguna. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, ia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan, barang siapa diam maka ia akan selamat. Artinya diam di sini adalah ketika ia mendengar berita yang tidak jelas, kemudian ia menyampaikan kepada orang lain. Daripada menyebarkannya berita tersebut mengakibatkan fitnah, ghibah, atau bahkan mengakibatkan dosa besar, lebih baik dia diam. Maka itu adalah keselamatan baginya. Hadirin, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia lebih memilih menyendiri. Karena menyendiri ini jauh dari keramaian. Apabila seseorang jauh dari keramaian, sudah barang tentu dia pasti akan menjaga lisannya, mampu akan menjaga lidahnya. Namun apabila dalam keramaian orang-orang, maka sudah dipastikan ia pun akan ikut berbicara, dan tanpa ia sadari pun pembicaraannya akan kemana-mana, sehingga sedikit banyaknya pasti akan menggunjing, menggibah, memfitnah,
membuka aib orang lain dan sebagainya akan mendatangkan dosa. Maka untuk itu satu riwayat menjelaskan dari Imran bin Hattatam rahimahullah, ia berkata, aku berjumpa dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku mendapatinya berada di dalam masjid memakai baju warna hitam seorang diri. Lalu Imran pun bertanya kepadanya, wahai Abu Dzar, mengapa engkau sendirian? Abu Dzar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, menyendiri itu lebih baik daripada teman yang buruk, dan teman yang baik lebih baik daripada menyendiri, dan bicara yang baik lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik daripada bicara yang buruk. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun berkata, wahai Rasulullah, beliau ini sedang meminta nasihat kepada Nabi. Beliau pun berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Maka Abu Dzar menyebutkan hadis yang panjang sampailah sabda Nabi. Hendaknya engkau banyak diam, kata Nabi, karena diam itu mengusir setan dan membantumu dalam urusan agama. Aku berkata, tambahkanlah untukku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah banyak tertawa, karena tertawa dapat mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Inilah satu perbuatan yang buruk yang diakibatkan oleh mulut kita. Salah satunya adalah tertawa. Selain menggibah, menggunjing, berbohong, berdusta, memfitnah yang dilakukan oleh mulut kita, ternyata tertawa pun suatu hal yang dilakukan oleh mulut kita yang akan mematikan hati, bahkan menghilangkan cahaya yang ada pada wajahnya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, maukah aku beritahukan kepadamu dua hal yang lebih ringan bebannya dan lebih berat timbangannya dibandingkan hal-hal yang lain? Abu Dzar pun dengan senang hati berkata, mau wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu berakhlak yang baik dan banyak diam. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seluruh makhluk tidak bisa beramal dengan amal yang lain yang sebanding dengan kedua. Dinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Itulah perkataan Nabi. Saking apa? Saking pentingnya perkara lisan ini, saking pentingnya perkara mulut ini, maka kita benar-benar diberikan nasihat yang sangat penting oleh Nabi agar kita dapat menjaganya. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah setiap yang kami bicarakan ditulis dalam catatan amal kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, payah kamu ini. Adakah sesuatu yang menyebabkan manusia diseret wajah mereka ke dalam neraka selain karena hasil perbuatan lisan mereka? Sesungguhnya kamu selalu dalam keadaan selamat
selama kamu diam. Bila kamu berbicara akan dicatat sebagai amal yang menguntungkan atau menyelakakanmu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Muaz dan sebagainya sahabat yang lainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat agar menjaga lidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menjaga ucapannya. Bahkan apa yang kita ucapkan, setiap yang keluar dari lisan kita, semua perbuatan kita senantiasa akan dicatat. Bahkan kesalahan-kesalahan pun banyak terletak dalam lidah ataupun lisan. Hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksaru khotoya bani Adam fi lisani." Kebanyakan kesalahan anak Adam adalah pada lisannya. Ini kebanyakan, kata Nabi. Yang dilakukan oleh tangan kita mungkin terbatas. Dosa yang dilakukan oleh kaki kita terbatas. Dosa yang dilakukan oleh telinga, mata kita juga terbatas. Maka kata Nabi, kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Adam adalah dengan lisannya. Maka itu benar-benar Nabi memberikan nasihat yang sangat penting. Bahkan lisan kita ini menentukan. Seorang hamba apabila diperiksa amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seandainya dijamin untuk masuk surga, dia menuju surga, hanya tinggal 1 meter lagi dia masuk surga, maka apabila ada perkataannya yang buruk, yang sia-sia, yang dilakukan oleh lisannya, maka dia pun dihentikan dan akan diseret ke dalam neraka. Jangankan 1 meter, 1 hasta sudah mau masuk surga. Apabila ada 1 kesalahan yang dilakukan oleh lisannya, maka dia akan ditahan lagi. Jangankan 1 hasta, 1 jengkal pun. Apabila ia hendak masuk ke dalam surga, apabila ada 1 kesalahan, sedikit saja, ringan saja kesalahan yang dibuat oleh lidahnya, maka dia akan ditahan, dihentikan, dan diseret ke dalam neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW dari Ammah binti Abil Hakam Al-Ghafiriyah radhiyallahu anha, yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sangat dekat dengan surga sehingga jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. Kemudian dia berbicara dengan 1 kata, maka dia menjauh dari surga lebih jauh dari Madinah ke San'ah. San'ah sebuah kota di Yaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk menjaga lidah. Menurut hadis di atas tadi, seorang hamba yang sudah jamin masuk surga, bahkan jarak antara ia dengan surga hanya 1 hasta. Karena dia pernah berbicara dengan 1 kata yang ada keburukannya, yang disebabkan oleh lidah ataupun lisannya, maka dia akan dijauhkan dari surga sejauh antara kota Madinah dan kota San'ah. Kota San'ah ini kota yang jauh dari Madinah, letaknya di Yaman. Untuk itu kita harus berhati-hati, karena
dosa ini adalah yang nampaknya sepele, nampaknya ringan adalah besar, yang diakibatkan oleh lidah. Karena apabila seseorang berbicara dengan kebaikan, inilah yang dikatakan lidah itu tidak bertulang. Yang dikatakan lidah itu harimaumu. Ada yang mengatakan lidah itu senjatamu, pedangmu. Karena lidah dapat mengakibatkan, dapat menyebabkan kebaikan, juga dapat menyebabkan keburukan. Ada seorang yang berbicara, kita katakan 1 hari penuh, berbicara dengan kebaikan, berbicara dengan nasihat yang berguna, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, mendakwakan agama. Kemudian nasihat-nasihatnya semua orang-orang menjadi taat, tobat kepada Allah. Tetapi ada satu kata yang membuatnya dosa besar, yaitu apabila perkataan di dalamnya ada satu kata saja, maka dia akan mendapatkan dosa besar. Dalam 1 hari perkataan diridai Allah Subhanahu wa taala. 1 hari 12 jam. Tetapi ada 1 detik kata saja yang menyebabkan orang lain sakit hati, yang menyebabkan orang lain merasa terhina. Maka ada 1 perkataan yang membuat Allah murka. Maka untuk memperkuat hadis Rasulullah SAW ini akan memberikan penjelasannya. Dari Bilal bin Haris Al-Mujani radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian berbicara dengan 1 kata yang diridai Allah Subhanahu wa taala tanpa ia sangka sejauh mana akibatnya. Kemudian karena kalimat tersebut Allah Subhanahu wa taala mencatat keridoannya bagi orang itu sampai hari bertemu dengannya. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian berbicara dengan 1 kata yang menyebabkan kemurkaan Allah tanpa ia sejauh mana akibatnya. Kemudian karena kalimat itu Allah mencatat kemurkaannya baginya karena sampai hari bertemu dengannya. Hari Subhanahu wa taala dari awal sudah diceritakan, seandainya ada seorang yang 1 hari terus berbicara kebaikan, bicara hal-hal yang berguna, bermanfaat, menasihati orang, tapi ada 1 kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, maka kebaikannya pun semua hilang dan dia akan diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak dalam lisan kita. Sebaliknya, perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka juga ada di lisan kita. Hati-hatilah. Maka orang-orang yang mampu menjaga lisan, berbicara dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang mulia. Seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, menjelaskan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan 1 kata yang membuat Allah ridho, tanpa ia sadari Allah mengangkat kedudukannya beberapa derajat.
Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kata yang membuat Allah murka tanpa ia sadari. Ia terjerumus ke dalam neraka jahanam karena kalimat tersebut. Ternyata lidah ini begitu cepat membuat manusia terjerumus ke dalam neraka, terjerumus dalam kehinaan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba berbicara satu kata tanpa ia pikirkan akibatnya, apakah baik ataupun buruk untuk dirinya ataupun orang lain, lalu ia terjerumus ke dalam neraka lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dan barat. Ini lebih hati-hati lagi kita terhadap lidah kita, terhadap lisan kita, yang memang benar-benar akan menjerumuskan yang jauhnya antara timur dan barat. Untuk itu, agar kita berhati-hati menjaga lisan kita. Berikut ini hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengingatkan kita supaya kita benar-benar berhati-hati menjaga lidah ataupun lisan kita. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna rajula la yatakalamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifam binar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara satu kata yang tidak ia anggap sebagai sesuatu yang berbahaya, tetapi ia terjerumus ke dalam neraka selama 70 tahun. Satu kata yang ringan, hadirin, dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka selama 70 tahun. Bahkan jauhnya sejauh antara timur dan barat. Hati-hatilah tentang perkara lidah ini. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kita berbicara sehari-hari dengan mengarang kata, mengarang cerita, satu kejadian ataupun satu berita yang kita tambah dengan tujuan agar makin seru, dan suatu kejadian ataupun berita tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, itu merupakan suatu dosa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita bersama agar kita jangan sampai berbuat demikian. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang celaka. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kariha lakum salasa. Ada 3 perkara yang sesungguhnya 3 perkara ini dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah kata Nabi, qila wa qala. Yang kedua, wa idaatul mal, dan yang ketiga wa kasratus su'al. Qila wa qala yang artinya adalah ia berbicara lebih dari batas-batas pembicaraan antara orang-orang yang sedang duduk-duduk dengan mengatakan katanya begini, katanya begitu. Itulah yang dibilang
melebih-lebihkan kejadian yang sebenarnya. Yang kedua yang dibenci Nabi adalah wadu'atul mal, membuang-buang harta. Dan yang ketiga wakasrotus soal, banyak bertanya. Bertanya tentang hal-hal yang mustahil, bertanya tentang hal-hal yang bodoh dan sebagainya. Ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih ngerinya lagi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mangkana lahu ya wa kana lahu yaumal qiyamah lisanani minnar. Barang siapa bermuka dua sebagaimana orang munafik di dunia, maka ia akan mempunyai dua lidah dari api neraka pada hari kiamat. Memang bahaya hadirin lidah kita ini. Lidah kita ini bisa menyebabkan kehancuran, benar-benar kehancuran. Betapa ancaman Rasulullah SAW sangat keras terhadap orang-orang yang tidak mampu menjaga lidahnya, tidak bisa mengendalikan lidahnya. Dalam kesempatan yang lain, seorang sahabat yaitu Mu'az berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan suatu amalan yang dapat menyebabkanku masuk ke dalam surga. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berimanlah kepada Allah dan berkatalah yang baik, niscaya akan dicatat sebagai kebaikan bagimu, dan janganlah berkata yang buruk, niscaya akan dicatat sebagai kejelekan bagimu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang lain, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang apabila kita berdusta, maka malaikat kebaikan, pencatat pahala, malaikat pencatat kebaikan yang ada di dekat kita, itu akan menjauh dari kita. Jauhnya sejauh 1 mil. Karena bau busuk yang dibawa kepada orang-orang yang berdusta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kasabal abdu taba'ada anhul malaku milang min natni maja'abi." Apabila seorang hamba berdusta, kata Nabi, malaikat menjauh darinya sejauh 1 mil karena bau busuk yang ia bawa. Jangan kita menganggap setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan tidak ada mudorotnya. Bahkan malaikat saja yang ada senantiasa di dekat kita akan menjauh. Dan jauhnya tidak tanggung-tanggung, 1 mil. Bahkan hadirin yang dapat Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ataupun bagi orang-orang yang sering bercerita, yang sering ngomong, dia menceritakan ataupun berbicara tentang lebih bahaya lagi, dan atas kebohongan itu yang ia ceritakan, orang-orang itu percaya. Maka dengan demikian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Amat besar pengkhianatannya apabila kamu menceritakan sesuatu berita kepada saudaramu dan ia mempercayai ceritamu tadi, padahal kamu
berdusta kepadanya. Ini dikategorikan sebagai seorang pengkhianat. Inilah ancaman-ancaman kepada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku seorang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan memiliki dua sifat, sifat baik ataupun buruk. Kecuali sifat khianat dan sifat dusta. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadba'ul mu'minu 'alal hilal kulliha ilal hiyanata wal kadzib." Seorang mukmin seluruhnya diciptakan memiliki semua sifat, sifat baik ataupun sifat buruk, kecuali sifat khianat dan dusta. Makanya ini diperintahkan agar kita menjaganya, dua sifat ini. Karena apabila tidak bisa menjaganya, maka dia akan terseret ke dalam lembah kehinaan. Satu ketika sahabat Nabi Sofyan bin Salim rahimahullah, ia berkata, ada seorang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi penakut? Maka beliau menjawab, iya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi bakhil? Beliau menjawab, iya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, apakah seorang mukmin itu bisa menjadi pendusta? Beliau menjawab, tidak. Maknanya, kalau seorang penakut, kalau seorang yang pelit ataupun bakhil, itu masih ada dalam sifat seseorang. Tapi sifat pendusta ini adalah sifat yang benar-benar disebabkan oleh lidah. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjamin 6 perkara. Apabila bisa menjaga 6 perkara tersebut, Nabi akan menjamin surga baginya. Beliau bersabda, terimalah dariku 6 perkara, aku akan menjamin kalian dengan surga. Maka berkatalah seorang sahabat, apakah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, apabila seorang dari kalian bercerita, maka janganlah berdusta. Yang kedua, apabila berjanji, jangan mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya, jangan mengkhianati. Yang keempat, tundukkanlah pandanganmu. Yang kelima, tahanlah tangan kalian dari kejahatan. Dan yang keenam, jagalah kemaluan kalian. Inilah 6 perkara yang akan dijamin Nabi untuk mendapatkan surga. Seorang harus berkata jujur, karena jujur itu mengarahkan kepada kebajikan, dan setiap kebajikan pasti akan mengarahkan pada surga. Karena lisan yang berkata jujur, lidah yang tidak pernah bohong, pasti akan mendapatkan kebaikan di lingkungan masyarakat. Sudah barang tentu dia pasti akan sayang oleh orang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengarahkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang yang berkata benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta itu mengarahkan pada durhaka, dan kedurhakaan itu mengarahkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang selalu berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Sekali berdusta tetap berdusta hadirin. Di dunia dia berdusta tidak dipercaya oleh manusia. Dan di hadapan Allah pun, di sisi Allah pun dia tetap
tercatat sebagai seorang yang pendusta. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang berdusta? Ciri-ciri orang yang suka berdusta adalah, ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i kadziban ayyu haditha bi kulli ma sami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang disebut sebagai pendusta jika ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menceritakan sesuatu, misalnya kejadian, dia ceritakan, hanya mendengar, tidak melihat dan menyaksikan langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah orang seperti itu yang dikatakan sebagai seorang pendusta. Ingat, seorang pendusta tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin hikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa kerasnya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang di dalam bicaranya itu melebih-lebihkan. Maka seorang berkata, seorang laki-laki memuji orang lain di dekatnya Nabi. Maka Nabi bersabda, celakalah kamu telah memenggal leher saudaramu. Sebanyak 3 kali diucapkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kalian terpaksa harus memuji, hendaknya ia berkata, aku kira si fulan itu orang yang baik. Dan demi Allah yang menentukan apakah ia baik ataupun buruk, aku tidak menganggap suci seseorang sebelum Allah memberikan penilaiannya, jika ia memang tahu tentang orang tersebut. Ini teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teguran sangat keras sekali. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada seseorang ini yang amat menyedihkan. Siang hari dengan ucapan, dengan perkataannya ia mendatangkan kebaikan, pahala dan ridha Allah. Tapi ketika malam hari, karena perbuatan lisannya, dia mendapatkan dosa, laknat Allah, serta murka Allah. Ataupun sebaliknya, pada malam hari, ia mengucapkan kata-kata dengan lisannya, perbuatan-perbuatan yang baik, mendatangkan keridhaan Allah dan pahala dari Allah. Bahkan, tatkala siang hari, hanya 1 kalimat saja, dia mendapatkan murkanya Allah dan dosa yang sangat besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan termasuk orang yang terang-terangan berbuat dosa dan termasuk orang yang terang-terangan di dalamnya adalah seorang yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi harinya ia berkata, padahal Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Arah berbuat begini dan begitu. Padahal Tuhan tutupi dosanya pada malam harinya. Dan pada pagi harinya ia sendiri yang membuka dosanya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kebodohan. Inilah yang dikatakan orang yang banyak bicara, melebih-lebihkan, orang yang suka berkata-kata yang sia-sia, yang tidak mau tahu apa resikonya. Hendaknya perbuatan dan sifat tersebut kita harus menghindari. Celaka dan celaan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW berlaku bagi orang yang mengatakannya dengan maksud menghina, maksud pamer, maksud dengan agar perbicaraan ataupun perbincangan itu seru dan meremehkan orang lain, menganggap bahwa dirinya lebih baik serta menganggap jelek orang lain karena ia mengatakannya karena merasa sedih terhadap apa yang ia lihat pada dirinya sendiri dan pada kebanyakan manusia dalam masalah agama, masalah umum dan sebagainya. Maka hal itu tidaklah mengapa.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang bisa menjaga lidahnya, tidak berbuat bakhil, tidak mengucapkan sia-sia dan perkara yang tidak merugikan orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Maka bergembiralah kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam keadaan seperti itu apabila ia wafat, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kesempatan kali ini tentang perkara yang sangat penting yang akan menentukan kehidupan kita, menentukan alam semesta ini, menentukan anggota tubuh kita, baik tangan, telinga, mata, kaki, semuanya adalah perkara lidah. Inilah perkara yang harus benar-benar kita jaga. Perkara yang akan menyelamatkan ataupun mencelakakan seseorang. Semoga kita semuanya terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya dapat mengendalikan lidah kita, menjaga ucapan kita, serta menahan apa yang hendak kita bicarakan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.